Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Rabu 24 November 2021. Pekan biasa ke-34. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 21 ayat 12 sampai dengan 19. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertahan dalam derita. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tahun 1999, ketika itu sedang ada pergolakan di Timor Timur. Saya bersama beberapa orang muda ke Oekus untuk mengangkut barang-barang gereja. Di garis batas negara itu, tepatnya di Wini, saya dihajar dengan batang senjata dari salah seorang anggota pasukan Sakunar. Saya dihajar berkali-kali, tapi saya tetap berusaha untuk masuk. Ketika sampai di Oekus, rumah-rumah masyarakat dan gereja serta rumah ibadat lainnya sedang terbakar, dan semua yang lain hancur lebur. Di depan gereja Oekus, sebuah gereja tua peninggalan Portugis, nampak pakaian-pakaian misa berhamburan dan yang lain terbakar, dan kami berusaha mengamankan barang-barang gereja lainnya. Tiba-tiba kami semua di dalam gereja dikepung dan dibombardir dengan peluru tak bertuan. Di depan gereja itu, saya berlutut dan mencium tanah sambil berseru, "Tuhan, kalau kami datang untuk mencuri barang-barang gereja, biarkanlah kami mati dengan peluru." Sesudah berdoa demikian, semua musuh menghilang. Tuhan menyertai kami. Sejarah mencatat bahwa sejak awal tumbuhnya gereja,
para murid Yesus mengalami berbagai macam penderitaan, dianiaya, dikejar, dan dibunuh. Pengalaman pahit ini berlangsung hingga sekarang. Di banyak tempat, para pengikut Yesus diperlakukan secara tidak adil. Tapi yang menarik, bahwa kesulitan itu membuat mereka semakin kuat dan berani. Yesus mengingatkan para muridnya bahwa mereka akan hadapi banyak kesulitan. Mereka akan ditangkap, diadili, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Tapi ini menjadi kesempatan bagi para murid untuk bersaksi. Dan Yesus tidak akan membiarkan para muridnya menderita sendirian, tetapi menyertai mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, penderitaan seringkali membuat kita putus asa dan berhenti berharap. Penderitaan juga sering membuat kita pergi meninggalkan Tuhan dan berhenti percaya. Kadang kita tidak berani mengimani Allah. Mari kita melihat diri kita sendiri. Ketika kita berada dalam konflik, kesulitan ekonomi, krisis iman, dan panggilan, apakah kita tetap setia bertahan dan menyatukan semuanya dalam salib Tuhan? Jika bertahan dalam situasi sulit, kita akan memperoleh hidup. Di sana ada Allah yang mencintai kita. Dan Yesus berjanji akan tetap melindungi kita apabila kita tetap bertahan. Tuhan memberi perlindungan dan rasa aman bagi para pengikutnya yang setia dan yang percaya kepadanya. Bertahanlah dalam derita. Saudara, masuklah dalam suasana hening. Bayangkan bahwa pada suatu saat Anda dianiaya oleh para musuh atau orang dekatmu. Tunjukkanlah reaksimu terhadap mereka. Mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa mereka. Mohon pula kekuatan untuk dirimu sendiri. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah aku rahmat ketabahan dan kesabaran dalam menanggung derita apapun beratnya. Semoga aku tetap setia kepadamu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Rabu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.